Kids. 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어. 다가올 내일은 불안한 표정이지만 쉽게 나를 놓을 순 없네. 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로, 그럴 때마다 난 너를 기억해. 내 꿈을 잊지 않게 해줘. 별이 쏟아지는 곳에 우린 결국 함께 한다고. You are my future, future all the time. 힘든 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어. You are my sunshine, sunshine all the day. 해가 밤을 걸어 아침을 또 만든 것처럼 날 비춰줘. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya di video Learning Journal pertemuan ke-10 mata kuliah film dokumenter. Oh iya, sama seperti video sebelum-sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video Learning Journal yang dimana isinya membahas tentang review dari pertemuan ke-10 mata kuliah film dokumenter. Dan pada video sebelumnya itu saya sempat menjelaskan bahwa pada pertemuan kali ini sampai pertemuan sebelum UAS itu kelas kami sudah tidak diwajibkan untuk melaksanakan perkuliahan di dalam kelas, karena kami sudah harus melaksanakan perkuliahan secara praktik dari hasil materi yang telah kami dapatkan di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Jadi akhirnya masing-masing anak dari kelas B itu berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, saya ini kan termasuk ke kelompok 2, jadi ngumpul deh itu ke kelompok 2 saya. Jadi setelah anggota dari kelompok 2 itu terkumpul semua, baru deh kita mulai berdiskusi tentang isi dari proposal yang akan kita buat. Nah, pertama tuh kita kayak ngebahas tentang genre apa sih yang kita mau ambil, ceritanya tentang apa, mau diambilnya di mana gitu. Nah, kemudian ada salah satu anggota kelompok 2 ini yang berpendapat mau nggak ngambil kisah cinta dari yang telah ia alami aja gitu. Jadi salah satu anggota kami tuh ada yang menawarkan kisah cintanya tuh untuk dibuat untuk film dokumenter ini. Terus akhirnya anggota kelompok yang menyarankan atau menawarkan kisah cinta itu, dia menceritakan kisahnya kalau awal dia bertemu dengan cowoknya tuh kayak gini. Jadi dia ditawarin sama temennya untuk ikut main ke tempat biliar gitu. Nah, baru dari situ dia ketemu sama cowoknya. Terus kayak yang lain mikir kenapa nggak sekalian aja bikin kisah anak malam gitu. Mungkin kalau anak malam tuh ada sebagian anggota yang berpikir film itu nantinya bakal jadi terlalu vulgar, dan untuk pembuatan filmnya kayaknya terlalu sulit untuk mendapatkan izinnya. Jadi akhirnya kita urungkan tuh yang kisah film tentang anak malam itu. Akhirnya kita tuh kembali ke topik yang sebelumnya, yaitu topik yang membahas tentang kisah cinta dari salah satu anggota kelompok 2 ini. Terus kayak dia juga bilang kalau mau nanti pas bagian cerita yang ininya ada yang diubah aja gitu, atau enggak di ujung ceritanya nanti dikisahkannya si cewek dan si cowoknya tuh udahan atau berpisah. Soalnya kan kayak kalau ngambil salah satu kisah anggota kelompok tentang percintaan ini kayak yang udah dijelasin sebelumnya, genrenya tuh nyambung kayak contoh film Titanic gitu. Nah, terus ada salah satu dari anggota kelompok kami juga yang menyarankan kenapa kita nggak ngambil tema atau kisah yang bertemakan ibu. Jadi dia tuh sebelumnya pernah nonton film yang berasal dari Baduy gitu, tapi dia mengisahkan tentang seorang ibu. Cuman karena ada sebagian anggota yang belum pernah menonton film itu, jadinya kita skip lagi deh. Terus akhirnya kita balik lagi deh ke topik sebelumnya yang membahas cerita dari salah satu anggota kelompok kami, itu kisah percintaannya dengan cowoknya yang sekarang tuh. Tapi kayak kita
kelompok kami tuh mikir-mikir lagi, kalau bikin kisah cinta kayak gitu berarti kan harus ada cowoknya lagi, harus nambah pemeran laki-lakinya lagi. Nah, di saat kita mikir-mikir lagi, mau ada lagi nggak ya cerita atau tema yang bagus buat diangkatnya itu, soalnya kan dari kelompok-kelompok sebelumnya sudah menuliskan duluan, karena nggak boleh sama gitu kan ceritanya. Nah, mereka tuh udah nulis di grup kelas, jadi kalau mereka tuh pengen ngambil cerita atau kisah dari film dokumenter yang seperti ini. Nah, kemudian ada salah satu anggota kami yang menyarankan, kenapa kita nggak ngambil kisah dari anak jalanan. Jadi nanti ceritanya kita bakal mendatangi salah satu anak jalanan atau anak-anak yang berada di jalan, terus kita tawari apakah mereka bersedia untuk diwawancara atau tidak. Setelah kami mendapatkan salah satu anak jalanan yang bersedia untuk diwawancarai, baru deh kita tanya-tanya tentang kisah hidupnya seperti apa. Kemudian setelah anak jalanan itu mau diwawancarai dan menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya, baru deh kita adaptasi kisahnya itu untuk dijadikan pembuatan film dokumenter kelompok 2 ini. Tapi sebelumnya kita juga tanya dulu izinnya ke anak itu, boleh nggak sih kalau kisah hidupnya ini diangkat jadi sebuah film untuk tugas kelompok 2 pada mata kuliah film dokumenter. Nah, setelah kelompok kami putuskan ingin membuat film dokumenter yang berkisahkan tentang kehidupan dari anak-anak yang ada di jalanan, kemudian kita membahas konsepnya dari film yang akan ditampilkan. Nah, jadi nanti tuh konsepnya kayak beberapa anggota kami akan mewawancarai salah satu atau beberapa anak-anak yang ada di jalanan. Kemudian kisahnya tuh kami adaptasi untuk dijadikan film yang nantinya akan diperagakan oleh anggota dari kelompok 2 ini. Nah, akhirnya setelah kita selesai mendiskusikan tentang cerita apa sih yang bakal kita pakai dalam pembuatan film dokumenter ini, kita mulai membahas tentang format pembuatan proposalnya. Jadi kita lihat nih format pembuatan proposal dalam film dokumenter tuh kayak gimana, kita lihat lagi. Habis itu kita bagi-bagi tuh tugasnya ke masing-masing anggota kelompok. Jadi dari bab 1 itu siapa yang ngerjain, dari bab 2 siapa aja yang ngerjain, dan bab 3 siapa yang ngerjain gitu. Oh iya, sebelumnya anggota kelompok 2 dari film dokumenter ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Ratu Rifdatul Nahdah, kemudian ada Anissa, lalu ada Nita, kemudian ada Septia, lalu ada Sinta, kemudian ada Siti Koimah, kemudian ada Ahdiani, lalu ada Samrotul, dan yang terakhir ada Siti Nurholisa. Nah, jadi nanti di bab cover sampai bab 1 itu yang ngerjain ada Siti Koimah, Samrotul, dan Septia. Kemudian di bab 2 ada Dini, lalu di bab 3 ada Siti Nurholisa, Sinta, dan Nita. Di bab keempat ada Anissa dan saya. Nah, udah deh, itu sekian dari hasil diskusi kelompok 2 yang udah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November kemarin. Nah, cukup sekian dari video learning journal yang akan saya buat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami atau tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.